kembali di podcast Garis Dua. Kali ini hostnya berbeda nih dari episode-episode sebelumnya. Jadi kenalin, aku host magang Revinda yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang passion, perjuangan, dan tentunya prestasi anak muda. Kalian pasti mikir gak sih prestasi itu bakat dari lahir atau mungkin turunan dari gen orang tua? Nah, di episode kali ini kita akan membuktikan nih bahwa di balik setiap pencapaian yang besar pasti ada proses yang bisa kita pelajari atau menjadi inspiratif. Kita akan kupas perjalanan teman kita yang berhasil lolos ke Grand Final Paduka Universitas Negeri Malang tahun 2025. Di sini kita kedatangan narasumber kita yang sangat cantik banget, imut, cute, yaitu Kak Fani. Halo, Kak Revinda. Halo semuanya. Udah pada kenal nggak sih Kak Fani ini sih? Waduh, udah kenal belum sih? Biasanya juga hadir di sini, tapi sebagai apa Kak Revinda? Sebagai host. Betul sekali. Sekarang udah ganti Kak Revinda nih, yang keren banget pastinya dan cute. Oh my god. Gimana nih Kak rasanya pertama kali jadi narasumber di departemennya sendiri? Waduh, pastinya seru dan excited banget ya. Nggak sabar mau ditanya-tanyain sama host yang cantik ini. Mari kita tanya-tanya. Waduh, takut banget. Tanya apa nih? Sebelum itu kita awalan dulu ya sih, Paduka itu apa? Karena kan pasti pendengar-pendengar ini mungkin ada yang asing atau belum kenal gitu. Paduka itu apa? Boleh Kak Fani dijelaskan? Baik, aku mulai dari awal dulu ya. Jadi Paduka ini baru join UKM di 1 tahun yang lalu. Jadi Paduka ini merupakan salah satu UKM yang ada di Universitas Negeri Malang. Dan Paduka ini merupakan representatif dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Nah, Gitu, singkatnya. Singkatnya? Kalau panjangnya, waduh nggak cukup nih durasinya nanti ya. 5 menit sendiri nanti. Waduh, jelas nggak Paduka. 5 menit sih, 1 jam. Waduh. Tapi aku mau tanya nih satu. Apa nih? Emang Paduka UM tuh harus itu ya, selalu gandengan gitu ya? Kayak cewek, cowok, Waduh, kalau itu pasangan-pasangan gitu. seperti yang kita tahu, dunia pageant itu selalu ada pasangannya, putra putri, terus Gus sama Jeng. Terus kalau ini ya pasti ada gandengannya. Kebetulan mungkin kalau yang nggak ada gandengannya di Putri Indonesia ya. Oh ya, iya sih. Ya, Ya, tahu nggak sih yang Putri Indonesia tuh nggak pernah denger yang cowoknya ya? Iya sih, kayaknya cewek aja ya, setahu aku. Setahu aku juga gitu ya. Terus benefitnya nih ikut Paduka tuh apa sih Kak? Waduh, kalau ngomongin benefit pasti nggak habis-habis ini. Iya, Karena pasti banyak banget. benefit itu tergantung dari diri kita sendiri ya, Kak Revinda. Iya. Jadi kalau kita pandai buat manfaatin kesempatan yang datang, itu pasti benefitnya makin banyak banget. Terutama kita nggak perlu mikirin poin KRE, karena di Paduka itu kegiatannya padat banget. Terus dan di sisi lain kita juga bisa dapat job, dan pastinya kalau dapat job itu dapat apa? Dapat. Mhm. Itu. Salam Ili. Salam ini apa tuh? Pasti teman-teman tergiur gak sih ikut Paduka ini ya? Next ya kalian ikut. Iya, Jeng. Nanti Kak Fani nih. Mungkin Kak Fani yang akan jadi jurinya. Aduh, nggak mungkin sih. Kalau juri itu pasti yang udah berbakat, udah sepuh-sepuh gitu ya. Iya sih pastinya. Karena di sini aku masih Masih newbie. newbie. Jadi kita akan kupas nih perjalanan Kak Fani. Perjalanan Kak Fani mulai dari awal sampai akhirnya masuk Grand Final Paduka UN. Pertama kali yang bikin Kak Fani tertarik join Paduka nih apa? Atau ada satu momen yang bikin Kak Fani aku daftar deh Paduka ini atau gimana? Jujur kalau yang latar belakangnya aku daftar Paduka ini karena aku takut nganggur ya, karena aku nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu gitu loh. Dan kebetulan di organisasi BEM yang sekarang ini kan mau selesai di bulan Desember. Jadi sebelum kepengurusan ini selesai, aku tuh mikir, ntar ke depan aku mau ngapain? Masa
masa pulang kuliah kan nggak mungkin itu ya. Jadi kebetulan juga di saat itu aku melihat poster yang diedit temanku sendiri diupload di Instagram, Tentang oprek di itu. Instagram BEM FTI ya, tentang oprek. Jadi semacam media partner gitu ya. Jadi aku ngelihat, oh kayaknya aku bisa nih di sini. Jadi ya udahlah daftar gitu loh. Berarti langsung daftar aja, isi daftar gitu ya. Yang pertama itu ngisi Google Form terlebih dahulu. Terus kita nyiapin berkas-berkasnya nantilah. Oh, jadi daftar dulu ini. Mm-mm. Emang bener-bener kayak gak ada persiapan, daftar aja dulu. Iya bener banget, karena nggak ada ekspektasi apa-apa sih. Berarti waktu Kak Fani daftar ini bener-bener kayak cuma iseng aja gitu ya, gak ada ekspektasi tertentu gitu. Betul banget, karena aku nggak mau gabut gitu loh, tapi aku juga nggak mau sibuk. Jadi kayak ya Ya udah, udah, coba-coba. daftar dulu aja deh, siapa tahu. Siapa tahu, nah ini jadi masuk grand final Paduka Waduh. UN. Dan kebetulan aku juga suka di depan kamera gini. Oh, iya, susah. Jadi sebelumnya tuh aku selalu di belakang kamera. Nah aku ikut BEM kebetulan itu juga pengen di depan kamera, dan Oh, ini juga di depan tercapai gitu ya. Maka dari itu aku pengen yang lebih luas lagi. Nah Paduka jawabannya. Gimana nih reaksi teman-teman atau orang-orang terdekat gitu, kayak keluarga atau sahabat Kak Fani itu melihat Kak Fani join Paduka? Jujur aku join Paduka itu nggak bilang siapa-siapa ya, cukup diem-diem. Terus waktu aku butuh kayak baju, terus pinjaman sepatu dan lain sebagainya, baru aku bilang ini buat Paduka, minta tolong ya aku pinjam. Nah itu baru aku bilang. Berarti benar-benar dikip sendiri aja gitu. Temanku yang dengar itu kaget, hah ikut Paduka gitu, emang kamu karena beda banget sama latar belakangku yang Yang- apa kalian tahu? Kak Fani ini prodinya tuh teknik otomotif ya. Waduh, teknik otomotif masuk Paduka, sangat terbalik gitu Iya, ya. yang awalnya pegang mesin, pegang mobil, pegang motor, sekarang join Paduka yang harus tampil slay, cantik gitu. Padahal di bengkel itu harus Iya, betul banget. Jadi waktu daftar itu benar-benar keluarga gak tahu nih. Kalau keluarga tahunya waktu udah di tahap wawancara. Oh, tahap lolos itu ya pasti. Tahap wawancara, jadi aku minta doa kepada orang tua kayak, Bu, minta tolong doanya ya semoga lancar hari ini. Ibuku langsung jawab, hah? Ikut Apa? Lancar apa, Dok? Kan "Hah? Ada apa? Ya udah, terus aku bilang aku ikut berita kampus gitu. Nah, sekarang kita masuk bagian yang paling penting nih. Apa tuh karakternya? Dapurnya atau mungkin step-stepnya mulai dari awal setelah pendaftaran itu masuk sampai ke grand final itu. Kalau step-stepnya, waduh panjang banget ya, mulai dari September ya kalau nggak salah itu ya. Pembukaan itu September ya? Aduh, aku juga lupa, entah berapa September gitu ya. Kalau nggak salah itu awal bulan sampai akhir bulan itu terus gitu loh. Oh, terus dari pendaftaran, ngumpulin berkas gitu. Jadi yang pertama itu ada technical meeting dan seleksi administrasi. Nah, technical meeting itu kita dikasih tahu apa yang diperlukan buat seleksi berikutnya, dan di situ kita juga udah di screening tuh, kita itu gimana, kita udah diseleksi lah ibaratnya. Nanti diambil 100 besar buat maju ke tahap selanjutnya. Nah, dari tahap administrasi nih, Kak Fani ada kesulitan nggak? Karena kan awalnya tadi iseng-iseng aja, daftar dulu, nanti ngumpulin berkas terakhir. Waktu pengumpulan berkas nih, ada kesulitan nggak? Kalau pengumpulan berkas aja, jujur pede sih ya, karena Ngumpulin aja. ngumpulin aja, dan aku juga menyantumkan portofolio desain, jadi kayak pede aja gitu loh, karena nggak semua orang juga bisa desain gitu ya. Karena Kak Fani juga passionnya di desain. Betul gitu. banget, join Paduka karena apa? Karena bisa desain. Jadi ini cocok nih buat kalian yang suka desain juga, mungkin bisa ikut Paduka. Iya, siapa tahu bisa lolos kecemplung. Kecemplung juga kayak Kak Fani. Kecemplungnya ini kecemplung baik ya. Iya, alhamdulillah ya baik. Baik. Habis lolos nih, berkasnya lolos, itu langsung ada eliminasinya gitu.
atau gimana? Iya, dari sekitar 200 pendaftar yaitu diambil 100 besar. Buat Lumayan banyak pesertanya, sih. betul banget banyak. Terus Langsung 100 besar itu masuk di tahap di tahap selanjutnya yaitu tahap 1. Oh, namanya tahap 1. Tahap seleksi 1. Nah, tahap Tahap 1 seleksi ini, seleksi 1 ini itu ada seleksi teori. Jadi kita dikasih soal kayak give form gitu. Kita nanti diuji nih pengetahuan kita seputar UM, kayak lambang dari UM, terus bendera masing-masing fakultas, arti dari logo UM itu apa, siapa nama rektornya, wakil rektor 1, wakil rektor 2, Banyak dan lain banget. sebagainya. banyak banget ya. Jadi ini tentang seputar UM aja gitu ya di Betul tes banget. 1 ini. Tapi sebelum tes 1 ini udah dikasih kayak kisi-kisi nggak? Kalau tes 1 ini bakal ada ujian, jadi kalian harus belajar ini. Atau sistemnya dadakan gitu? Betul banget. Nah, di Instagram dari Paduka itu udah disediain kisi-kisi apa aja sih yang harus kita pelajarin buat bekal nanti di seleksi pertama gitu. Dari Kak Fadi, persiapannya emang langsung baca-baca, aduh lolos nih ternyata. Buka guidebooknya dibaca-baca sampai malam atau baca-baca biasa aja? Jujur ya, buka guidebook terus kita cari, oh ternyata yang harus dipelajarin ini, ya udah kita cari di websitenya UM. Terus aku baca-baca aja sih, kayak waktu senggang gitu aku baca-baca, dan nggak tahu sih tiba-tiba hafal gitu ya waktu teori gitu. Tapi ada 1-2 yang emang lupa. Itu kalau nggak salah gelar dari wakil rektor 3 ya kalau nggak salah, itu aku lupa. Berarti harus benar-benar ngapalin dari rektor 1, 2. Bener banget, bahkan Gelar-gelar. sampai gelar-gelarnya, alamat kampus 1, 2, 3 harus Waduh. tahu. Masa duta kampus nggak tahu? Oh iya betul juga. Boleh aku tanya satu? Waduh, tanya apa nih? Nama rektor 1. Waduh, Profesor Dr. Haryono SPD MPD. Wah, masih hafal ternyata. Lanjut nih, jadi waktu tahap 1 itu di ruangan kayak tes ujian gitu atau kayak gimana? Kalau tahap 1 kemarin itu diselenggarakan di B11 Fakultas Teknik ya, di aula lantai 4. Nah, Aula kesayangan kita itu. betul banget, aula kesayangan kita. Terus di situ kita sembari tes teori itu mengerjakan, nanti dipanggil per 5 kalau 5 atau 4 anak gitu ya. Itu dipanggil buat wawancara. Nah, tiba-tiba ada wawancara kan. Berarti wawancaranya dadakan. Betul banget. Jadi selesai ujian langsung dipanggilin 5-5 gitu. Sebenarnya bukan selesai ujian sih, kayak di pertengahan ujian. Kayak giliran gitu. Sambil nungguin yang lain selesai wawancara, lanjut kita. Kan Gifam nih pasti ada kepikiran buat nyontek gitu. Waduh, kalau kepikiran nyontek pasti semua orang kepikiran ya, karena itu manusiawi nggak sih? Nah, kebetulan kemarin tuh panitianya benar-benar ketat banget. Itu HP ku harus brightness-nya harus ditinggiin. Terus panitia tuh keliling satu ruangan terus menerus, jadi nggak ada waktu buat nyontek. Nggak ada waktu nih buat buka chat. Iya, nggak bisa. Emang GPT tahu tentang UM ya? Kali aja tahu. Waduh. Waktu itu perasaannya gimana Kak? Ngerjain tapi juga harus nunggu Mikir, giliran wawancara kan, nggak bingung, aduh wawancaranya bakal ditanya apa. Jujur ke pressure ya, karena mikir dari soal itu apa, terus nanti ditanyain tentang apa, jawabnya gimana. Itu bener-bener ngeblank banget, tapi alhamdulillah Mas sudah bisa terlewatkan, sudah Dan bisa lolos. dilewati. Waduh, alhamdulillah. Nah, masuk ke tahap 2 nih, itu ada eliminasi juga berarti? Kalau tahap 2, yang tahap 1 itu tadi kan 50 besar ya. Nah, di tahap 2 nanti di semifinalis itu diambil 24 besar atau 12 pasangan. Oh, berarti ke tahap 2 itu udah langsung Iya, 24 ya? nantinya ada sesing ceremony juga gitu. Boleh diceritain nggak tahap kedua nih apa? Apakah hampir mirip sama kayak tahap 1 atau ada yang menarik gitu dari tahap 2? Jujur kalau tahap 2 ini lebih
lebih fun gitu ya, karena kita disuruh presentasi seperti project. Kalau kita nanti jadi duta, kita mau ngapain, kita bikin program apa buat UM ke depannya gitu. Terus ada sambil menunggu yang lain selesai presentasi, kita juga dipanggil untuk wawancara lagi. Lu kayaknya wawancara tuh mau benar sih gak sih? Terus Tapi wawancara ya. wawancara terus. Kayak mau ngelamar kerja. Gak apa buat latihan. Tapi wawancara di sini lebih fun gitu ya, nggak tahu apa ya, jurinya mungkin lagi mood. Iya. Karena ini fun banget gitu loh, kayak beda sama seleksi sebelumnya gitu loh. Di studi kasus, jadi kita berkelompok disuruh masuk ke dalam ruangan, kita ditanya, dikasih studi kasus, terus cara penyelesaian gimana? Bener banget. Memecahkan masalah dari studi kasus itu. Seru juga ya di tahap 2 ini, nggak terlalu mencekam kayak mencekam sih, nggak terlalu pressure gitu dari tahap 1. Lanjut nih, dari mungkin wawancara udah berapa kali ya, nggak terhitung nggak sih dari setiap seleksi itu ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu, atau mungkin aduh aku belum siapin nih buat pertanyaan ini gitu? Kalau pertanyaan yang sulit tuh tergantung diri kita masing-masing ya, kita persiapannya sebelum seleksi itu apa. Jujur kalau di aku, hambatannya tuh ketika wawancara pakai bahasa Inggris. Waduh, itu jujur aku tuh jawabanku ngelirik dari temanku yang sebelah jawabnya apa, terus aku simpulkan, oh berarti pertanyaannya tuh itu. Lalu aku menjawab. Karena apa? Waktu juri bertanya pakai bahasa Inggris, jujur aku nggak tahu ini artinya apa. Udah ngeblank duluan ya? Betul. Takut wawancara malah Karena bahasa Inggris aku benar-benar nol, betul. Iya. Yes gitu aja kan. Aku perlu belajar bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah lolos lagi. Alhamdulillah ya. Kalau wawancara bahasa Inggris tuh masuk di tahap berapa itu, Mbak? Kalau wawancara bahasa Inggris kalau nggak salah tahap 1 ya. Oh, tahap 1. Jadi tahap 1 itu wawancaranya ada 3 pos kalau nggak salah. Wow. Nah, pos 1 itu seputar tentang UM. Gimana kamu jadi duta kampus, nanti promosinya gimana, terus kamu mau melakukan apa gitu. Kalau tahap 2 itu lebih ke pengenalan sama diri sendiri. Kita dikasih kayak kasus gitu, kamu sebagai duta kampus menyelesaikannya gimana. Terus yang tahap 3 itu yang itu gongnya ada gong gitu loh, langsung bahasa Inggris. Tapi kamu masih ingat gak yang bahasa Inggris tuh ditanyain apa? Jujur kalau bahasa Inggris kemarin ditanya soal poster. Nah, tanya poster itu bukan tentang desain ya, jadi di ruangan tersebut ada sebuah poster. Nah, jadi jurinya tuh menanyakan apa pendapat kamu tentang poster itu. Jadi poster itu ada kata-katanya. Jujur aku nggak tahu arti dari poster itu. Disuruh mendeskripsikan gitu ya. Menurut kamu tuh bagaimana poster itu? Tapi seru juga ya, maksudnya meskipun ya pos-posnya banyak, tapi itu kayak tantangannya beda-beda gitu. Jadi kayak seru gitu nggak sih? Waduh, seru ya. Seru Banget kok, seru banget. Nah, lanjut dari lolos tahap 2, berarti kan udah 24 besar. Udah 24 besar. Nah, di tahap 2 itu sudah setting ceremony. Di situ kita udah diacak, harus tutup mata, diacak pasangannya. Waduh, ngacak pasangan. Itu berarti kayak sistem milih pasangannya benar-benar ditutup mata terus ngacak gitu. Bener banget. Jadi pasangan itu kita tuh diberdiriin di depan, nggak pakai sepatu, suruh tutup mata, terus kita digeser-geser. Nah, itu kayaknya itu diatur tingginya gitu ya. Yang cocok gitu ya, yang pas gitu. Masa cewek tinggi, cowoknya agak agak pendek ya kan ya, nggak cocok gitu ya. Jadi kayak samain gitu lah, biar imbang gitu. Itu waktu sesi seremonial. Iya, setting ceremony. Waktu seleksi 2 semifinalis. Berarti pemilihan pasangan, terus apa lagi? Terus itu yang selempang itu. Pemakaian selempang. Nah, itu yang deg-degan di semifinalis itu waktu dibacain siapa aja yang
lolos jadi finalis duta kampus. Iya juga sih, kan dari 50 ya langsung 24. Deg-degan banget ya. Dan fun fact aja, di kelompokku kan itu ada 5 orang dan 4 orang itu lolos semua. Tahu nggak sih kayak kasihan. Mas emang yang satu, tapi alhamdulillah. Semangat kamu. Kalau nggak mungkin di next ya. Iya, tahun depan masih bisa kok. Iya. Tahun depan kan pasti tiap tahun buka kan? Iya, tiap tahun pasti buka. Lanjut Apa nih? dari pemilihan pasangan, pengumuman itu ya buat penerimaan Iya, itu. setting ceremony. Terus apa lagi Kak? Ada pengumuman lagi nggak untuk next tahap selanjutnya gitu loh? Atau cuman berhenti di tahap 2 aja? Kalau berikutnya habis semifinal pastinya kita melakukan karantina. Karantina. Berapa lama tuh Kak? Jadi karantinanya tuh selama 30 hari atau 1 bulan dari tanggal berapa ya kemarin? 13 September sampai 14 Oktober kalau nggak salah. 14 Oktober itu udah grand final di Geracak kemarin. Jadi bener-bener padat banget dong, mulai dari pendaftaran itu sampai karantina hampir di seputar September dan Oktober. Iya, gitu benar ya? banget. Jadi antara seleksi 1, 2 itu jaraknya cuma 2 minggu atau 1 minggu gitu loh. Panitianya keren sih. Kocak. Waktu karantina nih 30 hari, berarti itu bener-bener full 30 hari gitu ya? Iya. Jujur aku juga kaget ya waktu pertama kali di situ, kan aku nggak pernah tahu tentang Paduka, tiba-tiba di Iya. situ. Nah, karantina 30 hari itu nggak ada liburnya. Ada libur, tapi bedanya itu karantina mandiri. Jadi nggak didampingin sama panitia angkatan 2024. Oh. Jadi lebih ke latihan sendiri, latihan opening dance sendiri, catwalk sendiri, dan speed sendiri. Oh, berarti karantina tuh kayak apa ya? Modelnya kayak pembelajaran gitu ya? Iya, buat- bener banget. Buat nyiapin di grand final nantinya. Oh. Karena grand final kan kita juga butuh jalan yang baik tuh gimana. Jalannya itu pakai heels 15 cm. 15 cm. Iya, Tinggi 15 banget. cm. Bahkan teman-temanku seperjuangan itu sampai lecet-lecet kakinya, kakinya bengkak kan. Berarti 30 hari latihan jalan. Iya, 30 hari non-stop tiap malam sampai jam 10. Itu belum lagi kalau ada eval ya. Ya pasti ada ya nggak sih? Pasti Buat ada. pembelajaran besoknya tuh kayak gimana? Biar lebih baik lagi. Iya, betul banget tuh. Tapi dari 30 hari nih, 30 hari terhitungnya lama banget sih. Aduh, Kan Kak Fani kan kuliah juga, ikut organisasi juga. organisasi. Iya kan? Yang kita ini apa ini? Yang ini nih, ini. Itu pasti keteteran nggak? Atau gimana? Kak Fani tuh memanage waktunya dari 30 hari itu pasti hektik banget. Jelas kalau manage waktu aku belum bisa. Karena manage waktu di organisasi Iya tuh sih. bohong nggak sih? Sulit banget sih. Iya, apalagi kuliah sampai sore, sampai jam Iya. 4:30 atau jam 4 itu. Terus kita harus persiapan buat datang ke karantina. Iya. Datang karantina mulai jam 6 malam ya. Iya, habis maghrib itu. Nah, itu kita harus benar-benar udah menter, udah on point, udah siap semuanya, pakai jas rapi. Kalau nggak rapi ditegur, di eval. Bener-bener harus siap cantik gitu ya langsung. Make up on the point, nggak boleh pucet. Walaupun kamu sakit nggak boleh pucet. Berarti bener-bener harus cantik menawan gitu ya. Betul banget. Kalau Duta Putra nggak cantik ya? Ganteng. Ganteng. Harus Lah, tetap. Berarti yang cowok tuh tetap pakai makeup gitu atau mungkin maksudnya ya mungkin pakai foundation aja gitu. Oke, kalau cowok tuh nggak pakai make up ya teman-teman. Jadi cowok tuh pakai trend cushion. Oh, yang tipis-tipis itu lah ya. Biar menahan. nahan minyaknya, biar Iya. kita tetap fresh. Karena apa? Karena di kampus tuh harus benar-benar menter dan gong gitu. Bener cetar, slay gitu ya. Waduh, kalau cowok nggak slay gitu ya. Oh iya, dia harus tegas gitu loh, Mat. Maco. Dan cowok-cowok tuh nggak boleh rambutnya gini. Oh iya, berarti harus itu Harus ya. ada dikasih pomade, Oh iya, harus dikasih
hairspray. Nah, jadi hal yang paling aku inget tuh sebelum karantina malam-malam sebelum kita gini. Iya gini ya. Mm-mm. Itu teman-teman cowok selalu berisik kayak siapa yang punya hairspray, siapa yang punya pomade, siapa yang bau sisir gitu. Jadi minta tolong dong, minta tolong dong, rapiin. Jadi nggak mandang dari pasangannya siapa yang di situ nganggur suruh rapiin gitu. Tapi lucu banget ya, Iya. biasanya cowok-cowok kan nggak pernah gitu ya memperdulikan Penampilan. looknya, iya. Kayak Jadi ya kita udah. harus langsung on point gitu, rambutnya harus klimis Harus gitu kan. klimis, harus rapi, nggak klimis sih ya kayak Iya, rapi gitu lah ya. badai. Berarti potongan rambut juga itu ya diatur nggak sih? Kalau potongan rambut enggak sih, bahkan waktu karantina kemarin ada temanku finalis itu hampir botak, bukan botak ya, kayak gundul, tapi nggak gundul, Iya. pendek banget gitu loh. Iya, apa ya namanya, lupa. Iya, tahu. jadi nggak bisa pakai pomade. tapi tetap lucu. Tetap lucu. Berarti itu paling simple ya. Paling simple, nggak pakai pomade, nggak pakai hairspray, tetap rapi. Mungkin kayak potongan maba nggak sih? Aduh, Tapi nggak sebotak ini. nggak boleh ya. Itu ada nggak satu hari kayak paling berat, terus gimana nih kayak ritual khusus gitu di tiap harinya gitu, ada nggak? Jujur kalau hari yang paling berat tuh tiap hari berat ya, Iya. karena kita harus kuliah, harus organisasi, harus karantina. Iya, betul. Kalau ritual khusus sebenarnya nggak ada, yang penting sholat. Terus Ritual khusus ya? iya, karena kewajiban. Terus kita harus punya afirmasi positif. Contohnya apa? Dulu aku waktu karantina tuh kan emang berat banget tiap hari. Jadi aku selalu ngeyakinin diri aku sendiri kayak oke, yang penting hari ini selesai gitu aja. Jadi kayak habis kuliah terus gak ada waktu lagi buat ngerjain tugas atau istirahat, langsung siap-siap buat karantina. Terus malamnya kalau pulangnya 10:30 atau jam 11 itu kan masih ada waktu buat ngerjain tugas, nyicil tugas, paling sampai jam 1 sampai jam 2, terus baru tidur istirahat. Ya pokoknya hari ini selesai, Ya, karena udah, besok ini ada selesai. lagi. Betul, besok ada kelas lagi dan pasti ada tugas baru lagi. Tapi nih, support system terbesar kamu nih, Waduh, support itu pasti juga akan membantu kamu nggak sih? Selain penyemangat diri sendiri, pasti ada support system gitu. Betul banget. Kita nggak bisa hidup sendiri ya, pasti ada support system di balik semua perjuangan itu. Dan support system paling utama yaitu apa? Orang tua. Betul banget, karena orang tua di sana pasti doain yang terbaik. Kita jauh di sini, ya walaupun cuma di Blitar sana, tapi orang tua tuh benar-benar support system aku banget, karena ngedukung aku, apapun yang aku lakukan selalu ngedukung, apapun yang aku butuhkan selalu dipenuhin, walaupun sungkan ya kayak minta, Pak aku habis gitu, tapi ayahku selalu bilang kayak nggak apa-apa, namanya dipakai ya selalu habis gitu loh. Jadi kayak Di melo gitu nggak sih? melo, kangen. Dari support system orang tua nih, ada pesan nggak buat orang tua karena telah mendukung sejauh ini ya ikut Paduka? Kalau pesan buat orang tua, 1000 kata pun nggak cukup ya buat orang tua. Yang penting beliau Bapak Ibu di sana sehat selalu, lancar rezekinya. Karena Amin. apa? Karena nyampe iya, sini. nyampe sini ketularan rezekinya gitu loh. Semoga sehat selalu, terus diberi panjang umur sampai nanti aku punya anak cucu. Sukses. Semoga selalu bisa ngelihat aku di sini tersenyum bahagia karena perjuangan kalian berdua. Jadi sedih. Efek sedih tolong. Kalau dilihat ke belakang nih kan udah jadi grand final Jadi Paduka. finalis Iya, ya. finalis Heeh. Paduka. Apa sih perubahan atau pelajaran terbesar gitu yang bisa Kak Fani ambil gitu selama proses ini? Kalau pelajaran terbesar, semuanya besar ya, karena ini merupakan hal baru dan juga langkah yang benar-benar melenceng dari diriku sendiri, harus jadi orang lain selama 30 hari itu, dan nggak hanya 30 hari itu, ke depannya aku juga harus
benar-benar jaga image karena representatif dari mahasiswa UM tersebut. Nah, jadi untuk pesanku buat kalian semua, jangan ragu untuk mencoba karena apa? Kita nggak tahu langkah berikutnya itu bakal ada apa gitu loh. Bisa nih Kak, kata-kata lanjutan pesan-pesan buat adik-adik Kata-kata hari Iya ini. betul. Siapa tahu kan kalian-kalian ini bakal jadi penerus Paduka Betul. ke depannya tahun 2026 atau ke depannya lagi ya di Waduh. tahun-tahun. Motivator Taiki. Iya. Jadi motivator dadakan. Pesanku buat kalian semua, seperti yang aku singgung tadi, jangan pernah takut untuk mencoba ya Kak Revinda. Karena apa? Kesempatan itu nggak datang 2 kali, dan kesempatan itu nggak datang ke semua orang. Betul banget Jadi sih. ketika kalian punya kesempatan, langsung ambil aja, nggak usah mikir 2 kali, langsung ambil. Karena apa? Kedepannya kita nggak tahu bakal ada apa. Siapa tahu kita tuh bakal dapat kesempatan yang lebih besar lagi kalau kita mengambil kesempatan yang ini Iya, tadi. betul banget sih Kawan. Waduh, relate banget gak sih? Iya. Jadi buat kalian ini jangan takut untuk mencoba gitu ya. Kalau ada kesempatan langsung dicoba gitu. Betul banget. Jangan takut gagal juga. Iya, karena lebih baik kita menyesali kegagalan itu daripada kita menyesali karena kita nggak mencoba. Kita nggak pernah tahu gimana rasanya itu. Jadi Iya, bener. yang penting kita coba aja dulu. Siapa tahu. Nah, siapa tahu gol. Gong. Kawan ini udah berapa? Kita udah berapa menit ya ngomong-ngomong 5 jam nggak sih? Waduh, nggak kerasa. Udah Iya. di penghujung acara nggak sih? Udah selesai nih? Emang ini acara? Ini podcast gak sih? Iya, podcast kita berdua. Mm-mm. Bukannya ini ya ada apa schedule lagi buat Ada Paduka schedule nih. lagi. Paduka nih diam-diam sibuk gitu ya ke rekreasi kemana-mana. Rekreasi. Rekreasi biar otaknya itu lebih. Iya. Nah, terima kasih ya Kak Fani. Sama-sama Kak Revinda. Sumpah ini hostnya keren banget sih, seru banget, cantik, imut, dan menggemaskan. Jadi salting apa dulu? Salting. Narasumbernya dan sekaligus host-host ya. Waduh. Kemarin itu juga sangat love banget. Thank you Departemen Kominfo udah mengundang aku. Terima kasih. Makasih juga ya Kak Fani udah meluangkan waktu berbagi cerita yang super detail ya, inspiratif juga. Semoga teman-teman di rumah yang mendengarkan ini bisa terinspiratif walaupun Iya. pengalaman kecil, langkah kecil, tapi Iya. insya Allah bisa bermanfaat buat kalian semua. Betul. Nah, untuk teman-teman ya, teman teknik khususnya yang mau ikut Paduka tahun 2026 ini, kami juga pasti ikut mendoakan, mendukung gitu supaya kalian tampil maksimal sampai grand final nanti. Mungkin bisa jadi penerusnya Kak Fani. Waduh, dari teknik ini yang nggak ada cowok ya, duta Iya. cowok. Ayo kalian ya guys. Kalian Itu cowok-cowok yang gagah-gagah, yang backgroundnya Yang organisator lulus juga sigma-sigma bisa. nih. Yang sigma-sigma, Mewing-mewing. mewing nih. Kalian boleh banget daftar di tahun depan, tahun 2026. Nanti ketemu aku. Kak Fani nih yang jadi panitianya ya. Bener banget. Iya nih yang nggak sabar ketemu Kak Fani di Paduka 2026. Nanti ketemu aku di real life. Bentar banget. Nah, cukup sekian dari episode kali ini, yaitu episode Kupas Tuntas Jalan Menuju Grand Final Paduka UM tahun 2025. Ingat buat temen-temen, mimpi besar itu dimulai dari langkah kecil yang berani. Jadi, buat kalian jangan ragu untuk mencoba gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe akun YouTube BMFTUM. Dan tunggu episode-episode selanjutnya dari podcast Garis Dua. Bye-bye.